dunia, imperium besar yang menguasai dunia pada masa itu ada dua, itu Romawi di barat, Rom kalau bahasa Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaglibun, kata Al-Quran surah Ar-Rum, bahkan menjadi surah di dalam Al-Quran ya. Namanya Romawi, kerajaan besar ini di barat, namanya agamanya yang dianut adalah Kristen, dan ada juga orang-orang Yahudi di situ yang mereka seringkali berperang antara Kristen dengan Yahudi, terjadi pembantaian, kadang-kadang ribuan orang Yahudi dibunuh oleh Kristen, kemudian Kristen Yahudi membalas membunuh ribuan orang Kristen. Biasa itu sering terjadi. Di Romawi ada, di barat ada kerajaan namanya Rom. Kemudian di timur ada nama kerajaan namanya Persia. Di sini wilayah sekitar Iran. Iran itu wilayah timur. Agamanya Majusi, penyembah api, atau kemarin itu disebut Zoroaster bahasa Latinnya. Penyembah api ini di Persia. Juga kerajaan besar. Ketika Nabi lahir, nama rajanya adalah Anusirwan. Kalau di Romawi ini ketika masa Nabi itu rajanya namanya Heraklius, atau disebut Hercules kalau bahasa Latinnya. Inilah penguasa dunia di masa itu. Di barat ada Romawi, di timur ada Persia. Penguasa yang sangat besar kerajaannya. Dan mereka punya kebiasaan buruk selain masyarakat jahiliyah tadi. Kebiasaan buruknya diantaranya mereka karena sudah menjadi tradisi kerajaannya monarki, feodal. Monarki itu turun-temurun. Jadi kalau kayaknya raja, maka abahnya raja, cucunya raja, anaknya raja, buyutnya raja, sampai 7 turunan jadi raja. Itu namanya monarki. Jadi karena sudah 7 turunan menjadi raja, maka tidak ada kebiasaan baik itu hilang. Jadi sudah biasa. Bahkan diceritakan Raja Anusirwan itu punya putra. Putranya punya istri 3.000 istri. Kalau budak perempuan 10.000, budak laki-lakinya 12.000. Jadi luar biasa tradisi buruk di masa itu. Nah, dua kerajaan ini semuanya sistemnya adalah monarki, feodal. Tetapi bangsa Arab ketika itu mereka tidak menganut sistem monarki. Mereka tidak punya raja di Arab. Di Makkah itu tidak punya raja. Meskipun kakek Nabi Abdul Muthalib disebut sebagai tokoh elitnya, pemimpin ketika itu, tapi dia bukan raja. Dia hanya pemegang kunci Ka'bah, penjaga Baitullah, yang berkhidmat kepada orang-orang yang berhaji di sekeliling Ka'bah pada musim haji. Penjaga Ka'bah. Mereka tidak ada raja, maka mereka sering suka bermusyawarah. Atau kalau sekarang disebutnya ya demokrat lah. Agak demokrat orang-orang Arab itu. Suka bermusyawarah, tidak memusatkan hasil kepada raja. Jadi kalau ada masalah diputuskan dengan musyawarah, tidak dengan diminta keputusan kepada raja. Cara mereka memutuskan memutuskan masalah selain dengan musyawarah adalah dengan kebiasaan orang Arab itu dengan diundi. Jadi kalau ada masalah mereka lakukan pengundian, ada anak panah busur sekian puluh ditulisi. Nah, ini misalnya memilih bini ini si Aluh Idah kah, si Aida kah, si Muna kah, siapakah, tulisi namanya ya, kalau 10 buting, kemudian dikuncang anak panah itu yang mana yang jatuh. Itu. Yang mana yang jatuh itu yang benar. Tapi sebelum mengundi itu mereka menyembah Tuhan dahulu. Tuhannya Lata, Uzza, Hubal yang tadi disembah. Wahai Tuhan, demi Lata dan Uzza, berikan ulun pilihan yang baik. Kemudian diundi. Nah, itu kebiasaan Arab jahiliyah. Jadi dilakukan pengundian. Seperti juga ketika Nabi Muhammad SAW terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Setelah terjadi banjir bandang di Mekah, kemudian Ka'bah direnovasi, orang Arab hampir terjadi perpecahan perang saudara karena ingin mengangkat Hajar Aswad, meletakkan ke tempatnya semula, karena ini dianggap simbol kemuliaan suku. Maka mereka melakukan pengundian, musyawarah siapa ini yang terbaik untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya semula. Kemudian diputuskan hasilnya, siapa orang yang pertama kali besok datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka dialah orang yang berhak untuk meletakkan batu itu. Nah, ternyata besoknya Nabi Muhammad yang pertama kali datang ke Ka'bah. Kata orang-orang, dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya semula. Iya, kami setuju, kata suku yang lain. Karena Nabi Muhammad ini orangnya jujur, terkenal dengan panggilan Al-Amin. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengingkari janji. Dia orang yang baik. Nah, akhirnya Nabi Muhammad yang mengangkatnya. Tapi Nabi Muhammad bijaksana, dipacul oleh Nabi Muhammad sorban beliau, dihamparkan, kemudian beliau letakkan sorban itu ke batu itu ke atas sorban. Kemudian kata Nabi Muhammad, masing-masing suku memegang buncu sorban saya. Akhirnya semua suku mengangkat Hajar Aswad itu, mengangkat sorban itu dan diletakkan ke tempatnya semula. Maka orang-orang takjub dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatasi perang saudara, dan mereka tidak merasa terhina karena mereka semua mengangkat Hajar Aswad itu. Jadi mereka biasa bermusyawarah.